Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 17 September tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan ada di Gemini di 16 derajat 34 menit dan bisa kita bilang bulan itu conjunction melewati Mars pada pukul 12 yang waktu Indonesia bagian barat dan membuat square dengan Venus serta sextile dengan Chiron. Ini sebenarnya sudah disampaikan kemarin bahwa pada hari ini kita barangkali akan lebih sukar menemukan sesuatu yang berharga. Tetapi dengan demikian perasaan tidak nyaman ini, ya ada perasaan tidak nyaman, apalagi bulan conjunction dengan Mars itu kayak ada perasaan, kalau orang Jawa bilangnya kemerungsung ya, ada sesuatu yang bergejolak di dalam hati, galau gitu mungkin ya. Tetapi bisa diutarakan terutama karena bulan juga ada di Gemini, Mars ada di Gemini. Ini biasanya kita menjadi lebih chatty ya, lebih banyak bicara, dan kalau isi pembicaraan adalah keluhan, maka yang keluar tentu saja adalah omelan tak berhenti gitu ya. But somehow barangkali ada gunanya juga kita ngomel hari ini ya. Ngomel sebenarnya sih annoying juga ya, karena kayak nggak tahu berterima kasih gitu ya. Karena apa saya bilang begitu? Karena square sama Venus. Jadi kayak semua kenikmatan itu kayak lepas gitu loh, kayak seolah-olah kita nggak dapat nikmat sama sekali dalam arti kata positif ya. Tapi setelah kita ngomong itu barangkali kita jadi tersadar terutama juga karena trine dengan Saturnusnya ya. Jadi kita tahu kan seharusnya kita nggak boleh gitu. Kita misalnya kita sebel sama katakanlah orang tua kita ya, saya ambil yang paling ekstrim ya, karena Saturnusnya juga ya, orang tua, nenek atau kakek gitu ya, karena mereka tuh kayak sama sih ngomel juga gitu, tapi kita balasnya nggak kalah ngomelnya, dan kita ngerasa bahwa ngapain sih kita kok masih harus ngurusin yang kayak gitu-gitu lagi gitu ya, kenapa harus ada drama kayak gitu, nggak bisa nggak sih sebenarnya tenang aja gitu ya. Tapi somehow mudah-mudahan ini positifnya adalah ketika kita menghadapi konflik tersebut justru kita tersadar, bukannya kita merasa beruntung seharusnya karena ini kita masih punya waktu untuk berbakti, mengumpulkan pahala, istilahnya kan, mengumpulkan kebaikan hati kepada orang yang membutuhkan, sehingga pada saatnya nanti ketika kita pastikan sampai pada usia mereka juga ya, atau tidak pernah sama sekali kan. Kalau kita ngomongin orang tua tuh, apalagi kita sampai ngomel tuh, inget aja kita akan sampai di sana atau tidak pernah sama sekali gitu kan. Nah, pengennya kan pernah sampai sana kan, pengennya kan panjang umur kan, setiap orang kan doanya kan selalu panjang umur. Tapi ya memang semua manusia dengan balance-nya alam memang begitu. Jadi pada saatnya orang yang paling menawan hati pun pada saatnya nanti menjadi tua juga gitu, dan menjadi tua itu tidak harus kita lihat sebagai satu hal yang buruk. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa oh dasar apa gitu ya, sehingga saya nggak ngomong karena kayaknya nggak pantas banget gitu ya. Tetapi seolah-olah dengan bertambahnya usia itu menjadi sesuatu yang buruk atau punya konotasi buruk. Enggak kan, ini bukan sesuatu yang bisa kita hindari, bahwa muda tua itu kan adalah satu perjalanan dan nggak ada yang bisa menghentikan waktu sama sekali. Anyway, satu hal yang saya juga ingin sampaikan, kemarin saya udah bicara tentang Merkurius yang retro, dan Merkurius retro itu membuat periode ini kita mudah sekali membuat kesalahan, salah ngomong. Kemudian kalau perjalanan juga ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Kemarin juga saya jatuh dari motor. Nggak ada hal yang besar, tapi saya melihat ini termasuk salah satu bentuk dari penggambaran Merkurius yang retro. Ada sesuatu yang salah di dalam Merkurius itu mengatur perjalanan jarak pendek, komunikasi, alat komunikasi termasuk komputer, HP. Jadi
kalau pada saat ini tiba-tiba ditemukan gitu ya, kalau saya kemarin tuh biasanya kabelnya bermasalah lah atau apa, ada masalah dengan softwarenya dan lain sebagainya, itu termasuk salah satu ciri dari Merkurius retro. Tapi jelas tidak untuk semua, ini biasanya untuk sesuatu yang memang sudah masanya gitu ya untuk diperbaiki. Nah, selain Merkurius retro ada di Libra, dan oleh sebab itu semua tadi yang terkait dengan komunikasi itu ada kaitannya juga dengan hubungan. Dan satu lagi, Venus. Venus ini mendekati matahari ya. Venus kan bergerak lebih cepat daripada pergerakan matahari, kecuali kalau sedang retro. Tapi ini kan tidak retro. Nah, Venus itu kan sebenarnya adalah salah satu planet yang kalau kita lihat kan, kalau lihat ke atas kan sama seperti bintang. Dia bersinar terang, Venus itu bersinar terang. Jadi kalau Merkurius itu bilangnya kita bintang kejora, kalau Venus ini bintang pagi hari atau sore hari, itu kan indah sekali. Tapi karena dia dekat sekali dengan matahari, udah mulai dari sekarang, maka kayak nggak ada gitu. Venus tuh tidak terlihat dengan mata telanjang ya. Jadi kalau kita cari ke atas itu cari Venus tuh nggak ketemu gitu ya. Nah, ini implikasinya di dalam bahasan astrologi adalah kita seperti tidak menemukan satu hal yang begitu yang berharga, yang menyenangkan. Venus itu mengatur hubungan terutama hubungan percintaan, hubungan kasih sayang, hal yang menyenangkan, comfortable, kemewahan, kekayaan, kenikmatan, makanan yang lezat, ya semua yang nyaman itu adalah Venus. Dan Venus karena dekat dengan matahari, dia seperti kehilangan sinarnya karena kalah sama matahari, dan implikasinya pada kita adalah kita tidak bisa menemukan hal-hal yang menyenangkan tersebut. Apa akibatnya? Kalau kita merasa tidak menemukan apa yang kita sukai, itu kan kita pengennya kan ngomel kan, atau kita sedih, atau energinya adalah energi yang cenderung negatif. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa dalam waktu ini 2 bulan ya, jadi cukup lama, dalam 2 bulan ini kita merasa tidak memiliki yang kita inginkan, jadi ada perasaan gagal, ada perasaan apa yang kita peroleh kok tidak senikmat yang kita bayangkan, maka sadari bahwa ini adalah salah satu ujian di mana kita tetap harus mampu menemukan hal yang positif. Di situasi yang kita cenderung ya, defaultnya adalah kepengen ngomel, tapi enggak. Kita memilih untuk tidak ngomel, kita memilih untuk terus bersyukur. Ya, seperti itu. Oke. Ini kalau penggambaran di sini luar biasa berantakannya. Ya, tetapi kalau di sini kita lihat justru sebenarnya garisnya tegas ya. Jadi kalau menurut saya dari gambar ini yang kita lihat adalah ini tidak ada yang coincidence karena semuanya diaktifasi ya. Kita lihat garisnya itu begitu tegas. Jadi kayak yakin ya ini memang begini gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini dengan semua unsur yang melatar belakangi, maka ya kita juga lihat apa ya, kerumitan di sini. Sementara kalau kita ingin melihat kerumitan apa nih, termasuk ya kalau menurut saya yang penting pada hari ini karena bulan conjunction dengan Mars itu adalah focal point dari T-square dengan kakinya atau oposisinya adalah antara Juno di Pisces dengan Junonya retro pula dan Venus yang ada di Virgo. Maka ini adalah ketika kita merasa sangat gelisah, berada di dalam pilihan tentang kebahagiaan dan apakah kebahagiaan tersebut, atau misalnya kita punya hubungan yang menyenangkan dengan seseorang, kemudian kita udah senang begini, kayak ada kebutuhan untuk memastikan hubungan ini diformalkan. Sementara dengan Merkurius yang retro, untuk bisa formal itu banyak salahnya gitu, tanda petik. Entah kalau dipaksain iya, terus kemudian besoknya tiba-tiba ada masalah, terus kemudian mundur lagi, malah mundurnya 2 kali, sakit hati, malah break up sekalian. Jadi kan ada risiko, atau kita biarkan mengambang
tidak puas, tetapi kita tahu bahwa memang this is the best that we can get now, sehingga kita bersyukur setidaknya kita masih punya hubungan ini, tidak memaksakan menjadi lebih jelas. Dan kalau kita memaksakan lebih jelas, barangkali kita beresiko untuk membuatnya menjadi tekanan yang besar ya, dan mengakibatkan justru bukan hal yang lebih baik tetapi yang lebih buruk, something like that. Dan ini juga jelas sekali jika ada sesuatu yang harus diperbaiki, dan terutama nih karena itunya ya, Yod-nya, bulan Yod dengan kaki bulan conjunction Mars, dan satu lagi adalah Chiron. Artinya ini adalah saat yang tepat untuk kita melihat kebutuhan apa dalam rangka memperbaiki hubungan ini, dalam rangka memperbaiki hubungan di mana informasi ini tidak sepenuhnya bisa leluasa bertukar. Jadi ada banyak rahasia di sini, dan rahasia itu kalau sampai ketahuan itu akan mengubah semua jalannya cerita. Ditambah dengan retronya Merkurius, maka ini semakin makanya memang lebih baik kita chill out aja, jangan memaksakan sesuatu sekarang karena something could go wrong gitu ya kalau kita memaksakan sesuatu. Rumi satu kartu diacak dulu, diambil yang tengah, dan kita peroleh hari ini Hand of Fatima. Ini kesayangan kita, the apple of my eyes ya. Jadi kita seperti mencintai sesuatu berlebihan, lebih dari yang seharusnya, tetapi itu adalah fitrahnya kita mencintai sesuatu berlebihan. Tetapi tentu saja untuk semua cinta yang sebesar ini, yang kita dengan mudah mengorbankan diri, barangkali memang di sini ada warningnya untuk lebih bisa balance melihat dari kacamata yang berbeda, di mana lebih mengutamakan realitas. Hari ini gambar yang di tengah, gambar cincin, ini kayak tadi ya, Juno yang square dengan bulan conjunction dengan Mars, dan bulan Mars juga square dengan Venus, which is sangat, kalau dalam kaitannya hubungan itu adalah saat yang tension. Tapi 3 kartu ini menunjukkan bahwa kita itu bukan orang kemarin sore gitu loh. Ketika kita paham bahwa hubungan ini sedang diuji, itu tidak membuat kita menjadi lengah dan membiarkan hubungan ini berantakan hanya gara-gara hal kecil. Jelas sekali penggambarannya. Yang di kiri adalah gambar perempuan yang sadar persis apa yang sedang dialami ketika kita sedang secara sadar membina hubungan, memastikan bahwa hubungan ini berjalan dengan baik, dan kesadaran akan memastikan semua baik-baik saja. Jadi nggak gampang marah, nggak gampang ngambek, nggak gampang nuduh gitu ya. Itu membuat kita menjadi jauh lebih beruntung dalam membuat hubungan ini berjalan lebih baik. Satu kartu yang jumping di sini adalah Archangel Michael ya. The powerful Archangel is with you right now. He gives you courage and help release you from the effect of fear ya. Bulan yang conjunction dengan Mars, ini efeknya adalah kita jadi lebih berani. Sesuatu yang tadinya membuat kita mundur, kita lebih berani memperjuangkan cinta kita, berani mengatakan apa yang ingin kita sampaikan. Success and growth ya, ini previous eventnya, ini menunjukkan bahwa kita tuh udah berhasil dalam satu hal. Dreams come true, ini adalah sekarang, ini adalah proses ketika semua diberikan pada kita. Somehow mungkin kita terlalu excited, mungkin juga memang semua membutuhkan proses yang lebih mendalam, maka kita hanya perlu untuk jangan lupa menenangkan diri. Sementara kalau dari 5 kartu The Psychic Tarot ini lebih rumit ya. Kita lihat current situationnya adalah move on, karena ini adalah termasuk transformasi.
Ini kita expecting kita kayak udah mampu menjadi orang yang spiritual ya, mudah untuk menerima light, mudah untuk menjadi tenang, tidak gampang terprovokasi. Ini adalah expectation kita. Tetapi sebenarnya hidden influencesnya adalah ada hal yang baru. Jadi lebih banyak kejutan daripada apa yang kita bisa bayangkan. Jadi kita sebenarnya udah membayangkan, oh kita udah cukup matang, kita akan menjadi lebih tenang menghadapi perubahan ini, tetapi ternyata enggak ya. Tiap kali kita juga masih kaget-kaget juga. Dan advice-nya adalah conflict and defeat ya. Ini seperti saya cerita tadi tentang Venus yang mulai mendekati matahari di derajat di mana Venus kehilangan cahayanya, ketutupan cahaya yang begitu benderang, dan kita merasa tidak beruntung. Dan ini adalah saat dimana kalaupun kita defeat ya, yang kita lakukan adalah menghayati sebagai perasaan yang natural, dimana kita memang belajar untuk merasa kalah. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih menghargai ketika saatnya nanti kita mampu menerima hal yang lebih positif. Sekarang kita coba untuk tidak terlalu ngotot ya, rest and rejuvenate ya. Coba untuk kita lebih mudah tenang dan take it easy. Kalau ada sesuatu yang mengganggu, percayalah saya juga kalau saya ngomong kayaknya seolah-olah semua ujian itu mudah. Setiap kata-kata yang tajam yang saya terima itu saya dengan mudah mengatakan, oh itu kan cuman dia dengan refleksinya dia yang mungkin tersakiti sehingga dia harus mengatakan sesuatu yang menyakitkan pada saya gitu ya. Tetap aja saya terpengaruh, saya tetap ngerasa juga gitu loh. Jadi kalau kita sudah tahu itu, walaupun seberapapun kita berproses mendengarkan hal yang harsh ya, bulan yang conjunction dengan Mars itu membuat kita juga mungkin mendengarkan hal yang harsh juga. Tetap upayakan untuk bisa kembali kendali diri ya, get your grip gitu ya. Kuatkan hati, kasih waktu untuk mencerna, tetapi jangan lupa untuk kembali stay strong because you are a strong person. Makanya kita mendapatkan ujian tersebut. 4 kartu di sini. Ini 2 energi 8 ya. 8 of Swords dan 8 of Cups. Tapi 8 of Cups-nya di tantangan, tapi kita lihat dulu aja. Di sini helpless thought ya, jadi ini hampir sama situasinya dengan ini ya. Jadi kan ada perubahan, kita pikir kita udah cukup matang, tetapi ternyata kita masih ketohok juga gitu. Dan ini rasanya situasinya adalah ketohok. Mudah-mudahan nggak ada yang besar ya, kita hanya perlu belajar. Challenge-nya adalah spirit quest, leaving behind, taking space, retreat, travel. Kita nggak bisa move on, padahal sebenarnya ini adalah saat dimana kita harus move on dari sesuatu yang menyakitkan. Advice-nya adalah retreat from argument. Saya ambilnya retreat from argument. Kemudian outcome-nya adalah kita bisa beradaptasi untuk terus mengikuti perubahan ini sambil kita menjalani apa yang mungkin kita tidak sepenuhnya rela. Kita tetap bisa mencari hal yang positif dalam perjalanan spiritual hari ini. Satu informasi lagi untuk menutup bacaan kali ini dari Spirit Guide. If you wish to attract your perfect lover, you must first become your own perfect lover. Ya, ini kayak cerita untuk kita sendiri ketika kita mungkin ngeces gitu ya, pengen pasangan yang gitu ya, pokoknya 10 out of 10 lah gitu. Tapi kitanya sendiri tidak menyiapkan diri, maka ya yang
kita dapat adalah berkhayal. Dan kalau kita ingin mewujudkan, maka nomor 1 kita yang harus menjadi nomor 10 juga. Menjadi orang dengan nilai 10. But somehow nobody's perfect. Jadi paling tidak mendekati apa yang menjadi kebutuhan kita menjadi terbaik untuk diri kita sendiri. Nah, law of attraction, hukum daya tarik tersebut adalah ketika kita nilainya 10, maka akan menarik energi yang nilai 10 juga. Intinya seperti itu. Oke. Sepertinya cukup mudah untuk diterima. Oke. Benita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.